Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah 12 kriteria orang yang didoakan oleh malaikat dalam Islam. Segera lakukan ini. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Jadi siapa sajakah orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? 1. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau menyucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi, berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat, yaitu dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Bahkan berwudu sebelum tidur bisa dijaga oleh malaikat selama tidur, sekaligus didoakan yang baik. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan mengikuti, lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat akan berucap, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci.'" 2. Orang yang selalu duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa kepada hamba Allah jika orang itu suka menanti-nantikan atau menunggu waktu sholat tiba. Orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Huzaimah meriwayatkan salah satu hadis dalam kitab Shahihnya bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." 3. Orang yang berada di shaf jamaah paling depan. Khusus untuk para ikhwan atau pria yang datang ke masjid lalu berwudu, lalu mengambil shaf barisan jamaah yang pertama atau paling depan untuk sholat, maka ada keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan shaf pertama dalam sabdaan hadis berikut. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Allah yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Daud Sahih. Dan Rasul bersabda juga, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Dalam hadis riwayat Muslim. 4. Orang yang menyambung shaf kosong. Pasalnya barisan atau shaf sholat harus sempurna, tidak boleh ada sela-sela yang kosong. Harus rapat dan lurus supaya seperti berbarisnya para malaikat di sisi robnya. Yaitu mereka yang selalu menyempurnakan shaf-shaf barisan, rapat serta lurus dalam barisannya. Sabdaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya menyambung shaf yang kosong biar tidak ditempati oleh setan, maka hendaklah kita untuk selalu menyambung shaf kosong ketika mau sholat. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 995. 5. Orang yang mengucap amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Salat adalah amalan wajib yang pertama kali dihisab. Oleh karena itu, salat harus disempurnakan dari takbiratul ihram hingga tahiyat akhir supaya kita diselamatkan oleh Allah kelak. Seperti amalan dalam salat yang perlu diperhatikan dan seringkali dianggap remeh, yaitu mengucapkan kata amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Padahal mengucapkan amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Yaitu ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, menjadikan dosa-dosa hamba diampuni serta menjadi penyebab terkabulnya doa. 6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Pastinya senang bukan, jika didoakan yang baik oleh malaikat, apalagi disolawatkan. Nah itu juga merupakan doanya malaikat bagi orang yang selalu duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Nah lebih baik kita duduk dulu sebelum melaksanakan sholat, yaitu diisi dengan zikir dan doa.
sehingga malaikat akan mendoakan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Iya, subuh adalah waktunya para malaikat berkumpul datang sehingga ada banyak hal tak terkira. Namun biasanya, di waktu tersebut merupakan hal yang memberatkan untuk melakukan sholat. Butuh perjuangan untuk bisa melakukan kewajiban tersebut. Seperti contohnya orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi. Padahal sholat subuh bisa disaksikan banyak malaikat loh. Begitupun dengan sholat asar. Waktu tersebut orang sangat sibuk. Mereka enggan dalam melakukan kewajiban. Padahal, dua-duanya punya keutamaan yang luar biasa, apalagi secara berjamaah. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa itu memang sungguh dahsyat, karena selain punya segudang manfaat yang lebih baik, dengan doa kita dapat didoakan balik oleh malaikat, bahkan doanya lebih baik lagi dari itu. Bila orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, doa tersebut akan segera dikabulkan. 9. Orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia dengan banyak keutamaannya. Dengan sedekah, kita akan jadi lebih naik derajat karena seperti dikatakan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya, orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Selain itu, akan ditambahkan pula dengan doa para malaikat. Memang sungguh luar biasa kekuatan dari amalan sedekah ini. 10. Orang yang sedang sahur. Di balik waktu sahur ternyata ada keutamaan yang jarang kita ketahui, yaitu bisa mendatangkan berkah kebaikan dan pahala yang mengalir. Berkah datangnya dari Allah, sungguh beruntungnya orang yang sedang sahur akan mendapatkan salawat dari Allah dan doa para malaikat. Di waktu tersebut kita dapat meluangkan waktu untuk lebih banyak beribadah kepadanya, jadi pahala senantiasa mengalir terus. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Seseorang yang menjenguk orang sakit juga punya keberkahan yang hakiki, bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan diberikan pahala serta keberkahan dari Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah berikut. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, "Berbahagialah kamu dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga." Kesimpulannya, seseorang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh para malaikat, dan setiap langkahnya ketika menjenguk maupun setelah menjenguk terdapat keberkahan pahala yang berlimpah. 12. Orang yang mengajarkan kebaikan. Berbuat baiklah ke semua orang, sekecil apapun. Kalimat tersebut sudah seringkali kita dengar, tapi dari kalimat sederhana itu memang harus kita terapkan dalam hidup. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu mengajarkan dan mengajak manusia kepada kebaikan. Maka pahalanya akan menjadi untukmu juga. Selain itu, orang yang senantiasa memberikan kebaikan juga akan didoakan malaikat. Dengan mengajarkan atau mengajak kebaikan, sama dengan kita berdakwah di jalan Allah dan dapat mencegah orang lain dari kemungkaran. Sungguh luar biasa pahala bagi orang tersebut. Itulah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Betapa beruntungnya jika kamu adalah salah satunya. Maka di pandangan Allah, ia adalah manusia yang dicintainya. Wajib tahu, inilah 9 tanda-tanda orang yang dijaga malaikat pelindung. Segera cek apakah kita termasuk. Dalam agama Islam, malaikat pelindung lebih dikenal dengan istilah malaikat menjaga atau hafaza. Mereka adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan mendampingi manusia dalam segala aktivitasnya. Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa ada malaikat yang selalu mengikuti manusia secara bergiliran dari depan dan dari belakang. Dan malaikat pelindung ini selalu menjaga manusia atas perintah Allah. Malaikat pelindung atau malaikat penjaga atau hafaza merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan mendampingi manusia dalam segala aktivitasnya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ada malaikat yang selalu mengikuti manusia secara berkeliling, dari depan, dari belakang. Malaikat pelindung ini selalu menjaga manusia atas perintah Allah. Ibnu Katsir menjelaskan setiap manusia disertai oleh 4 malaikat, 2 diantaranya adalah malaikat pelindung. Lantas apa saja ciri-ciri mereka yang memiliki malaikat pelindung? Berikut ini 9 ciri-ciri orang yang memiliki malaikat pelindung. 1. Orang yang rajin ibadah. Beribadah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Umat Islam sangat membutuhkan ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Orang yang rajin beribadah terhindar dari bahaya karena malaikat pelindung senantiasa menjaga mereka. Orang dengan ciri ini mendapat kecintaan tidak hanya dari malaikat tetapi juga dari Allah.
2. Orang yang sungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Allah memberikan rezeki sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh hambanya. Jika seseorang bekerja keras dan sungguh-sungguh, rezeki yang didapatkannya akan sebanding dengan usahanya. Orang yang sungguh-sungguh mencari rezeki disukai oleh para malaikat pelindung, sebab mereka dilindungi dan dijaga oleh malaikat Mikail. 3. Orang yang memiliki pemahaman ilmu yang tinggi. Seseorang yang berilmu memiliki keutamaan yang sangat dihargai. Dalam Al-Quran, mereka ditempatkan pada posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang mencari ilmu dengan niat yang benar akan selalu disertai oleh malaikat pelindung. 4. Orang yang suka menolong. Syariat Islam mendorong pengikutnya untuk gemar menolong dengan sesama. Tindakan menolong adalah perbuatan yang sangat terpuji. Tidak mengherankan jika orang yang suka menolong akan mendapatkan pertolongan dari Allah melalui malaikat pelindung. 5. Orang yang memperhatikan kesehatannya. Ajaran tentang kesehatan dalam Islam mewajibkan menjaga kebersihan diri dari kotoran. Hal ini merupakan modal utama dalam melaksanakan ibadah. Keterampilan menjaga kesehatan juga menjadi ciri bahwa seseorang memiliki malaikat pelindung. 6. Orang yang memiliki pembawaan yang tenang. Orang yang tenang tidak merepotkan orang lain dan mendapatkan penghormatan karena dianggap tidak mudah terbawa emosi. Orang yang memiliki pembawaan tenang dalam menghadapi persoalan dapat menunjukkan bahwa mereka telah dijaga oleh malaikat pelindung. 7. Orang yang sabar menghadapi masalah. Sabar memiliki keutamaan dan manfaat yang besar. Dalam ajaran Islam, sabar merupakan perilaku mulia yang perlu dilakukan oleh seluruh umat. Dengan sabar, masalah yang dihadapi akan terasa lebih ringan, efektif, dan menenangkan. Orang yang memiliki ciri ini dapat dipastikan bahwa hatinya senantiasa dijaga oleh malaikat pelindung. 8. Orang yang selalu bersyukur. Orang yang senantiasa bersyukur mengakui bahwa setiap nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Mereka menyadari bahwa nikmat-nikmat tersebut hanya dapat diperoleh melalui takdir dan rahmat Allah. Orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan bimbingan dari malaikat pelindung dan melakukan perbuatan baik. Mereka akan selalu mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang melimpah. 9. Orang yang selalu berpikir positif. Berpikir positif merupakan cara terbaik untuk menghadapi berbagai kondisi dalam kehidupan. Orang yang selalu berpikiran positif akan terhindar dari energi negatif, sehingga malaikat pelindung akan selalu menjaga dirinya. Itulah 9 tanda-tanda orang yang dijaga malaikat pelindung. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.